Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Nur Bahtiar ingin menjelaskan tentang materi bootcamp tadi. Yang pertama adalah EGRP. Routing EGRP adalah routing protokol yang dikembangkan oleh Cisco System. Cara kerja EGRP bisa dibayangkan seperti router yang fokus mencari jaringan tercepat tanpa harus mengetahui seluruh peta jaringan. Router hanya menyimpan jalur terbaik dan jalur cadangan. Jadi saat jalur utamanya putus, itu langsung pindah ke cadangan, tanpa menghitung ulang semuanya. Routing EGRP menentukan jalur terbaik berdasarkan bandwidth dan delay, sehingga jalur yang lebih cepat akan dipilih. Oleh karena itu, EGRP terkenal sangat cepat dalam konvergensi dan ringan untuk perangkat router. Namun, EGRP sering digunakan di jaringan berbasis Cisco dan kurang fleksibel untuk lingkungan multi-vendor. Untuk konfigurasinya, di awal kita masuk ke router 1. Dan topologinya itu seperti ini ya untuk EGRP-nya. Lalu kita beri teks agar bisa mudah untuk konfigurasinya, agar juga tidak lupa untuk IP-nya. Untuk router 1 ke router 2 kita menggunakan 10.10.10.0/30. Di router 2 ke router 3 kita tuh menggunakan IP yaitu 10.10.10.4, yaitu blok subnet kedua pada prefix 30. Lalu di router ketiga menuju router keempat kita menggunakan blok ketiga dari prefix 30, 10.10.10.12.8 maksudnya. Lalu kita kalau router keempat menuju router kelima itu menggunakan blok subnet ke 4 10.10.10.12. Nah, itu tuh tujuannya agar semuanya itu beda jaringan, walaupun awalnya tetap 10.10.10. Menggunakan blok subnet yang berbeda agar jaringannya itu tidak sama dan tidak bisa saling ping. Dan karena tidak sama dan tidak bisa saling ping itu kita tuh membutuhkan routing. Nah, di router pertama ini kita config hostname-nya itu juga menjadi router 1. Lalu interface-nya masuk ke interface 0/0 yang menuju ke router 2. Kita no shutdown dulu, lalu kita beri IP 10.10.10.1. Jangan lupa subnet masknya. Setelah itu kita lakukan konfigurasi routing EGRP. ID-nya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, asal semuanya yang di routing itu sama. Untuk contoh, saya menggunakan router EGRP ID-nya 1, jadi semuanya itu 1. Dan networknya tuh ya 10.10.0 karena kita menggunakan blok subnet pertama pada router 1 ke router 2. Untuk wildcard masknya itu 000.3 karena prefix 30. Nah, di router 2 tuh kita setting sama, yaitu mengubah hostname, lalu kita tuh masuk ke interface 0/0 yang menuju ke router 1, no shutdown, kita beri IP. Setelah itu kita routing EGRP menggunakan ID-nya 1. Untuk networknya sama dan wildcard-nya tuh sama.
Setelah itu kita tes ping dulu ke router 1. Nah, kalau udah berhasil, kita lanjut ke router 3. Konfigurasinya tetap kita ubah hostname-nya jadi router 3. Fungsinya itu cuman biar kita tuh mudah tuh membedakan ini tuh router berapa sih. Oh, ternyata router 3, ya udah. Router 2 ini tujuannya cuma memudahkan admin untuk mengkonfigurasi. Setelah itu masuk ke interface E0/1, shutdown, kita beri IP 10.10.10.6 dulu. Lalu kita beri subnet mask. Lalu kita routing EGRP-nya dengan ID sama 1 semua. Lalu networknya 10.10.4. Dan wildcard-nya masih sama karena semuanya itu prefix 30. Nah, kalau sudah itu, karena saya tadi lupa mengkonfigurasi di interface E0/1, kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita beri IP 10.10.5. Lalu jangan lupa untuk subnet masknya itu semuanya itu sama. Setelah itu kita routing EGRP, kita tambahkan 10.10.10.4. 10.10.3 maksudnya. Di router 3 kita coba ping 10.10.10.1. Nah, kita bisa ping router pertama. Itu berarti sudah menandakan kita tuh sudah berhasil melakukan konfigurasi routing EGRP. Lalu kita masuk ke interface E0/0, kita beri IP blok subnet ketiga ya, 10.10.9. Setelah itu kita melakukan konfigurasi routing dengan network 10.10.10.8 dan wildcard masknya masih sama. Setelah itu kita konfigurasi router 4, mengubah hostname-nya. Dan kita masuk ke interface 0/0, yaitu IP kedua setelah 10.10.9, yaitu 10.10.10. Subnet masknya masih sama. Langsung kita routing EGRP-nya nanti. Networknya 10.10.10.8 ya. Wildcard-nya 000.3. Sudah, terus kita coba ping IP dari router pertama. Nah, kalau berhasil sudah betul. Terus kita konfigurasi yang menuju ke router 5. Kita no shutdown dan kita beri IP 10.10.10.13, yaitu IP blok subnet keempat. Setelah itu kita routing dengan network 10.10.10.12. Wildcard masknya sama. Nah, kalau udah, kita routingnya lanjut di routing di router 5. Ubah hostname, kita tambahkan IP, lalu kita routing.
Setelah itu kita coba ping dari router yang paling jauh dan hasilnya sukses. Berarti menandakan berhasilnya melakukan routing EIGRP. Kita cek dengan the show IP route, yaitu tulisannya dynamic. Berarti berhasil. D itu EIGRP itu. Sudah ada di atas itu penjelasan kalau D itu EIGRP local C connected. Kalau S static. Nah, keuntungannya itu kalau menggunakan routing EIGRP itu seperti ini, yaitu kita tuh nggak manual seperti static routing. Tapi di routing EIGRP ini pokoknya tuh kita tuh hanya tahu jalur terbaik dan tercepatnya aja sih. Beda konsepnya sama si OSPF. Nah, OSPF sendiri adalah routing protokol open standar yang bisa digunakan di berbagai vendor perangkat jaringan. Cara kerjanya bisa dibayangkan sebagai router yang melihat peta lengkap, seperti Google Maps. Jaringan yang terlebih dahulu, pokoknya jaringannya tuh melihat petanya sebelum memilih jalurnya. Jadi routernya tuh sering berbagi informasi. Kalau punya peta ini tuh langsung dibagikan ke router-router yang lain. Jadi setiap router memiliki gambaran jaringan secara menyeluruh. SPF menentukan jalur terbaik berdasarkan cost. Dihitung dari bandwidth. Kalau semakin besar bandwidth itu costnya semakin kecil. Nah, itu yang dipilih. SPF itu cocok digunakan di jaringan besar karena mendukung pembagian area jaringan tetap rapi dan terstruktur. Kekurangannya itu SPF tuh konfigurasinya tuh lebih kompleks dan resource yang lebih besar. Jadi itu berat gitu loh. Beda sama EIGRP yang ringan. Untuk konfigurasinya tuh kita langsung ke router 1 ya. Dan tutup loginya tuh tetap sama. Karena saya menggunakan yang simple, semuanya itu tidak bisa ping karena beda jaringan. Karena itu saya menggunakan yang tadi aja topologinya. Kita setting hostnya sebagai R1 buat mempermudah seperti tadi. Lalu kita beri IP dan jangan lupa di no shutdown di interface E0/0. IP-nya 10.10.10.1. Subnet masknya 255.255.255.252. Nah, perbedaannya tuh di config-nya. Ini tuh router OSPF 1 sama itu. ID-nya itu bisa diubah sesuai keinginan, tetapi yang lainnya tuh harus sama kalau kita ubah. Contohnya kalau 5 sebenarnya 5 gitu. Kalau ini saya sebagai contohnya tuh beri 1 aja. Router OSPF 1. Nah, itu bedanya di sini lagi. Ada router ID. Ini tuh sebagai alamat. Jadinya itu kayak router 1 tuh kayak nama lah. Namanya router 1 tuh 1111 gitu namanya. Untuk sebagai nama aja. Nah, untuk networknya ini tuh di sini 10.10.10. Nah, ini tuh wildcard masknya tuh tetap sama ya tadi. Bedanya tuh di sini ada area nolnya. Setelah itu di router kedua kita konfigurasi yang sama sih, cuman beda IP. Sama beda ID. Router ID. Karena tuh di router ID tuh kayak namanya tuh yang satu yang router 1 namanya 111, di router 2 itu namanya 2222.
kita coba ping 10.10.10.1 dan pastinya berhasil karena kabelnya terhubung. Ini cuman sebagai pengetesan. Dan saya tuh mencoba to show IP OSPF neighbor. Ini hanya muncul satu, berarti betul karena tetangganya yang kita config itu cuma 1111 router ID-nya tersebut yang kita dapat dari konfigurasi di router 1. Jadi itu konfigurasinya berhasil karena tetangga kita tuh udah ada. Setelah itu kita konfigurasi yang menuju ke router 3. IP-nya 10.10.10.5. Jangan lupa di no shutdown. Di router 3 kita konfigurasi sama, konfigurasi host, terus yang menuju ke interface yang menuju ke Ethernet. Yang di router 2 kita konfigurasi 10.10.6 untuk IP-nya. Setelah itu kita konfigurasi routing OSPF-nya. Tapi konfigurasinya setelah isi IP yang menuju ke router 4 juga biar sekalian. Dan jangan lupa router ID-nya itu bisa aja sebenarnya 30. Kalau sebagai contoh saya menggunakan 3333. Nah, jangan lupa areanya diberi juga ya, karena ini tuh kesalahan yang seringkali dilakukan orang-orang, yaitu lupa memberi area. Kita cek tuh udah ada tetangganya ya dari router 2 itu. Dan kita bisa melakukan ping ke router 1. Nah, hasilnya kalau sukses berarti aman. Di router 4 juga kita konfigurasi hostname, interface 0.0, kita no sh, lalu kita beri IP 10.10.10 yang ke
interface E0/1 nanti, yaitu 10 10 10 13, lalu subnet masknya tetap sama, router ID-nya ini 4444, terus networknya 10 10 10 8 dan 10 10 10.12 nanti. Jangan lupa dikasih area juga, area 0. Jangan lupa kita melakukan ping. Kalau berhasil ya berarti udah betul. Dan sudah terlihat itu O, yaitu OSPF. Dia berhasil tuh. Di konfigurasi interface E5 itu kita beri IP shutdown, lalu router OSPF 1, router ID-nya 5555. Lalu konfigurasikan networknya 10 10 10 12, delete card masknya 0003, area 0. Nah, setelah dicek itu routingnya tuh udah masuk otomatis.
Nah, kita coba cek juga di router 3 itu kan ada 2 tuh tangannya. Nah, itu setelah dicek tuh udah aman. Dan kita semuanya udah di ping. Sekian video dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.